Halo, perkenalkan saya Nandito Bibel Fedora dengan NIM H02230092. Saya akan memberikan penjelasan mengenai digitasi dan layouting peta, kemudian SPL peta. Yang pertama, kita klik layers, kita ubah koordinat dulu, properties, koordinat sistem, kita pilih WGS 1984 UTM Zone 49S, klik OK. Kemudian kita masukkan peta RPI, kita add data, masukkan dua data ini, add. Selanjutnya kita georeferencing, kita checklist salah satu dulu, sesuaikan georeferencing, kemudian add control points. Georeferencing dimulai dari titik kiri atas, lalu pojok kanan atas, lalu pojok kanan bawah, dan kiri bawah. Kita klik pas di titik pertemuan, lalu klik kanan, input DMS, kita sesuaikan longitude dan latitude-nya. Kita klik OK. Ini adalah titik akhir, jangan lupa untuk mengubah ini east dan south. Kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada peta satunya. Sebelumnya kita georeferencing, lalu update georeferencing. Lakukan hal yang sama pada peta yang kedua. Hasilnya, maka peta akan bergabung menjadi satu, seperti ini. Kemudian, kita akan digitasi. Yang pertama, kita zoom ke desanya. Selanjutnya yaitu kita digitasi. Kita pilih folder. Di katalog, kita pilih folder. New. Save file. Kita beri nama batas desa. Kita pilih polyline, lalu edit, pilih koordinatnya, klik OK, lalu OK. Selanjutnya kita klik editor, start editing. Kita pilih batas desa yang baik. Lalu kita buat batas desanya. Jika sudah sampai di titik akhir, klik dua kali.
maka jadinya seperti ini. Jika sudah jadi, maka klik editor, save edit, lalu stop edit. Seperti ini jadinya batas desa. Kemudian kita klik katalog, kita bikin new file, or new set file. Kita bikin poligon pemukiman. Kita pilih poligon, edit, pilih sistem koordinat, klik OK, lalu OK. Kita klik editor, start edit, create features, pilih pemukiman, lalu poligon. Kita bikin titik poligonnya. Kita klik 2 kali, klik editor, save edit, lalu stop edit. Selanjutnya kita bikin point, katalog, order, ke kanan, new, save file. Kita bikin point, yaitu point masjid. Klik point, edit koordinat sistem, oke, klik OK. Lalu kita klik editor, start editing, kita pilih masjid. Kita klik sesuai titiknya. Jika sudah, kita klik editor, save edit, lalu stop edit. Lalu kita buat polyline jalan. Klik katalog, pilih folder, new, set file, beri nama jalan. Lalu pilih polyline, edit coordinate system, oke, lalu klik OK. Kemudian klik editor, start editing, lalu pilih jalan. Jika sudah, klik editor, save edit, lalu stop editing. Lakukan hal yang sama apabila polyline, yaitu sungai, jalan lain, kemudian poligon, ada pemukiman, ada perkebunan, lalu ada poin, ada masjid, ada jembatan, ada bangunan, ada sekolah, kantor kepala desa, dan lain sebagainya. Kemudian kita unchecklist data RPI-nya, zoom to layer pada batas desa. Ini adalah hasil dari digitasi. Kita layouting, klik layout view, kemudian sesuaikan posisinya. Kita ubah skalanya menjadi 25.000. Kemudian kita bikin informasi lainnya, kita klik rectangle, kita bikin kotak di sini.
klik kanan, properties, pecahan no color, outline colornya hitam, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan teks, klik teks di sini, masukkan dalam kotak tengah ini, klik kanan, klik properties, kita ubah teksnya yaitu Peta Administrasi Desa Jeruk Sawit, Kecamatan Gunungrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Klik OK. Kita ubah fontnya yaitu Times New Roman. Lalu kita sesuaikan ukuran fontnya. Kita tambahkan juga logo WNS, klik Insert, Picture, pilih logo WNS, open. Selanjutnya kita insert data frame, klik data frame, taruh di sini. Lalu kita klik dua peta RPI dan juga batas desa. Kita copy, lalu pada data frame, klik paste layers. Kemudian kita sesuaikan. Setelah itu kita bikin rectangle lagi, kita masukkan sumber sistem koordinatnya. Klik rectangle, kita buat kotak di bawahnya. Properties, no color, outline hitam. Oke, kita tambahkan teks. Klik properties, kita berikan sistem koordinasinya. Klik OK, ubah fontnya. Times New Roman, lalu sesuaikan ukuran fontnya. Selanjutnya kita bikin kotak untuk legenda. Selanjutnya yaitu kita membuat legenda. Kita klik insert, lalu legenda. Kita urutkan mulai dari point, polyline, kemudian polygon. Di sini klik point, lalu polyline, kemudian polygon.
Kita next. Kita beri judul legenda. Fontnya menjadi Times New Roman. Lalu klik next. Next. Finish. Setelah itu kita buat lagi kotak untuk penyusunnya. Kita klik teks. Klik kanan, properties. Lalu kita beri informasi tentang nama penyusun. Selanjutnya kita juga akan membuat mengenai sumber petanya. Teks, klik kanan, properties. Kita beri informasi mengenai sumber peta. Kita klik OK. Sesuaikan font dan ukurannya. Selanjutnya kita akan menambahkan scale bar dan scale text. Klik insert, klik scale bar, lalu pilih scale bar yang diinginkan. Kita pakai ini. Lalu klik properties. Kita ubah division unitnya menjadi kilometers. Klik OK. Lalu klik OK. Taruh di sini. Lalu nambahkan scale text, klik insert, scale text, lalu klik ini. Lalu klik OK. Kemudian kita buat grid pada petanya. Klik kanan, properties, lalu pilih grid. Kita bikin new grid. Lalu next, next, finish. Pilih properties. Lalu subdivision kita matikan, yaitu top dan bottomnya. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Itulah cara mengenai digitasi dan layouting. Lalu kemudian untuk hasil akhir layouting adalah seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari layouting. Selanjutnya yaitu kita akan membuat SPL peta.
Untuk pembuatan SPL, kita klik layers, klik kanan, add data, masukkan data administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanam campur, non-agri alang, non-agri semak belukar, dan pemukiman. Kemudian kita add. Selanjutnya pada administrasi desa, kita klik kanan, open attribute tabel, kemudian find and replace, kita cari jeruk sawit. Setelah itu kita klik sampai warna biru, kita close, kemudian kita klik kanan, lalu data, export data, klik OK. Lalu kita klik hasil ekspor data, klik kanan properties, kita ubah namanya menjadi Desa Jeruk Sawit. Klik OK. Setelah itu kita unchecklist administrasi desa, kemudian klik geoprocessing, lalu pilih clip. Setelah ini kita klip layer satu persatu. Setelah semua filenya diklip, kemudian klik geoprocessing, lalu pilih merge, masukkan semua hasil klip tadi. Setelah selesai diklip, kemudian klik geoprocessing, kemudian kita merge, masukkan semua hasil klip tadi. Lalu OK. Setelah di merge, lalu kita klik geoprocessing, pilih dissolve, masukkan hasil merge-nya. Kemudian klik remap. Lalu OK. Setelah itu kita rename hasil dissolve di kanan properties, kita ganti menjadi peta penggunaan lahan. Klik OK. Selanjutnya yaitu pembuatan peta kemiringan lereng. Yang pertama kita masukkan dahulu data Dimnas yang sudah diunduh. Klik pada layers, add data. Lalu kita masukkan dua data Dimnas. Klik add. Setelah dimasukkan, lalu kita klik Windows. Kemudian search. Lalu kita klik Mosaic New Raster. Kemudian klik
Kemudian masukkan dua data Dimnas, lalu output location, kita klik tempat penyimpanan. Dan kita add. Lalu kita beri nama jeruk sawit.div. Pixel type kemudian kita ubah menjadi 32 bit. Lalu number of band-nya kita klik 1, kemudian klik OK. Setelah itu kita search extract by match. Klik spatial analysis. Kemudian kita masukkan hasil mozaik tadi. Lalu masukkan peta penggunaan lahan di bawahnya. Kemudian klik OK. Setelah itu kita search slope. Lalu pilih yang spatial analysis. Masukkan hasil ekstrak. Kemudian outputnya degree diubah menjadi percentage. Klik OK. Kemudian kita search reclassify. Klik yang spatial analysis. Kemudian masukkan hasil slope. Klik classify. Kelasnya kita ubah menjadi 5. Lalu kita klik tanda persen. Kita ubah ini menjadi 8. Kemudian 15. 25. 45. Dan 100. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik OK. Setelah itu kita search raster to polygon. Kita klik. Masukkan hasil reclassify. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik geoprocessing, lalu klik dissolve, masukkan hasil raster tadi. Kemudian kita pilih grid code, lalu klik OK. Selanjutnya, klik kanan pada hasil dissolve.
Open atribut tabel, kita pilih add field, kita ketik kemiringan, kita ubah menjadi teks, klik OK. Kita silang. Kemudian kita klik editor, start editing, lalu pilih hasil dissolve, klik OK. Kemudian klik kanan pada hasil dissolve, open atribut tabel, kemudian kita ubah ini 0 sampai 8%, kemudian 8 sampai 15%, 15 sampai 25%, 25 sampai 45%, lalu lebih dari 45%. Setelah itu kita silang, lalu klik editor, save edit, kemudian stop edit. Setelah itu kita klik geoprocessing, klik dissolve, masukkan, kemudian klik kemiringan, lalu klik OK. Setelah itu kita rename, klik properties, kita ubah menjadi peta kemiringan lereng. Klik OK. Selanjutnya adalah pembuatan peta jenis tanah. Kita masukkan dulu SHP peta jenis tanahnya, kita add data, kita masukkan. Setelah itu kita klik geoprocessing, kemudian kita pilih flip, masukkan peta jenis tanah dan juga desa Jeruk Sawit. Lalu kita klik OK. Selanjutnya hasil klip kita dissolve. Kita pilih BPS DLP 161. Centang, lalu OK. Selanjutnya hasil dissolve kita rename menjadi peta jenis tanah. Klik OK. Setelah itu kita klik geoprocessing, kita klik intersect, masukkan peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan. Lalu klik OK. Selanjutnya kita dissolve hasil intersect, kita masukkan, lalu pilih BPS DLP 16-1, kemiringan dan juga remark kita centang, kemudian klik OK. Lalu kita rename menjadi SPL. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita unchecklist semuanya.
Setelah itu kita klik kanan, Properties, lalu klik Symbology, Kategoris, pilih Unique Value, kemudian ini BBSDAP 16_1, kemudian kemiringan, lalu remark, kemudian add all value. Setelah itu, kita klik OK. Setelah itu kita hapus semua outline color-nya. Setelah semua outline-nya dihapus, selanjutnya adalah kita layouting. Yang pertama kita ubah dulu ke layout view, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Skala kita ubah menjadi 25.000. Selanjutnya yaitu kita membuat grid, klik kanan, properties, pilih grid, lalu new grid, measure, klik next, next, next. Kemudian klik properties, subdivision top dan bottomnya kita matikan centangnya, lalu klik OK, lalu klik OK. Lalu kita akan menambahkan node arrow, klik insert, node arrow, pilih node arrow yang diinginkan, kemudian klik OK, kita letakkan di pojok. Setelah itu kita masukkan legenda, klik insert, legenda, klik hanya SPL, kolomnya kita buat 3, lalu kita next, next. Kita ubah judulnya terlebih dahulu. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Klik next. Lalu sesuaikan dengan printnya. Setelah itu kita insert
scale bar, klik properties, division units kita ubah ke kilometers, klik OK. Kita masukkan juga scale text, klik OK. Lalu buat rectangle, klik kanan, properties, no color, outline-nya, klik hitam, lalu OK. Tambahkan teks, klik pada kotaknya, klik kanan, properties, kita isi dengan nama penyusun. Lalu sesuaikan font dan ukurannya. Ini adalah hasil akhir dari layouting SPL, yang jadinya akan seperti ini. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.